Bocil di Ponorogo meresahkan orang tua. Sering terima paket COD. Ternyata mau raket balon udara petasan. Wih. Petasan ini terbuat dari bubuk mesiu yang sangat berbahaya, Le. Iku bisa meledak dan bisa dikirim melawan Israel. Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Tribuners di Tribun VAR. Bersama saya Samir, mengulik sisi lain dari berita. Gimana ya Porek posokmu? Semoga kita menjalani puasa ini dengan lancar ya. Meskipun cuaca nduk Jawa Timur saiki ku rodok-rodok ngono ya. Karena sudah memasuki puncak musim penghujan. Ngomong-ngomong soal poso rek ya apa posomu rek? Gak ono sing bolong kan? Ojo atik kon ngomong bolong ya kaya bocil ya. Nek si arek gak masalah posomu bolong karena belum balik. Tapi nek wis gerang-gerang Anda terlalu. Ngomong-ngomong bocil iki, ada yang meresahkan lagi-lagi. Mesti suatu tradisi yang buruk kayak menjadi musiman, agenda musiman sing menurutku ya pribadi, disclaimer, menurut saya pribadi itu sangat merugikan. Agenda tahunan iki apa rek? Ya, selain episode kemarin aku nyinggung soal perang sarung ya. Yaitu main petasan. Dar-der-dor. Petasan. Nah, ini di daerah, berbagai daerah, sejumlah daerah di Jawa Timur termasuk di Ponorogo. Ponorogo lagi. Nganjuk. Terus ada juga di Ngawi. Itu petasan sehingga menimbulkan korban. Merugikan sekali. Jadi ada beberapa berita ini yang ya ini menjadi agenda tahunan yang merugikan menurutku ya. Wah, tapi benar-benar iki gak iso dibenerno dan gak iso ojo ditiru ya. Iki bener-bener merugikan nek menurutku. Termasuk bocil sing ana nduk Ponorogo ini. Yuk kita baca beritanya ya. Bocil di Ponorogo meresahkan orang tua. Sering terima paket COD. Ternyata mau raket balon udara petasan. Wih. Makanya bener aku mendukung program pemerintah untuk membatasi internet gawe bocil-bocil iki. Karena ya iki mencat-mencat COD, mencat-mencat COD. Ternyata ini yang di Ponorogo, COD mau merakit balon udara petasan sewangar. Nah, ini polisi menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang diduga digunakan sebagai tempat merakit balon udara tanpa awak dan petasan oleh belasan anak. Nah, berawal dari laporan orang tua yang resah karena sang anak sering menerima paket yang berisi bahan petasan. Ada 11 anak yang diduga membuat balon udara tanpa awak dan petasan. Belasan anak itu masih SD dan SMP. Nah, kata Kapolsek Sukorejo, Ibtu Agustri Cahyo mengatakan bahwasannya polisi juga mengamankan puluhan selongsong petasan bubuk mesiu. Nah, parahnya, kata Kapolsek tadi, anak-anak itu juga patungan masing-masing 30.000 per anak. Oleh duit teko ndi niku. Lele. Mbok gak tuku mercon.
Lak mending mbok gawe tuku es, mbok gawe wartakjil. Bocil-bocil gak poso kon ki yo. Offset. Gak poso ya kon. 30.000 per anak dibuat beli petasan. Lalu anak-anak ini meracik. Rata-rata masih di bawah umur. Mereka masih berusia 11 tahun guys. 11 tahun iso ngeracik petasan yo. Kon gede-gede iso ngeracik apa kon? Iso ngeracik bubu. Wis bahaya iki sing Ponorogo iki. Jadi orang tua ini juga melapor ke polisi. Mungkin gawe efek jera yo ben arek-arek iki gak mengulangi maneh. Karena biasane arek bocil-bocil iki wedi nek karo wong yang berseragam. Karena orang yang berseragam di Indonesia ini sangat berpengaruh. Ya, iku sing nduk Ponorogo rek. Dadi kembali lagi yo, iku gak iso dibenerno. Jadi iki termasuk nduk daerah kalian Tribuners, kalau ada nduk daerah kalian iku ana bocil-bocil sing kate dolenan mercon. Gak apa-apa, aku senenono rek. Ini membahayakan ini karena di Ponorogo juga sebelum kejadian ini itu hingga meledakkan rumah dan satu korban melayang. Satu nyawa korban melayang. Jadi menewaskan satu remaja. Ini benar-benar kebacut lah. Jadi agenda tahunan apalagi di Ponorogo ya itu ya. Kemudian kita beralih masih dalam konteks petasan yo guys. Kita beralih ke Ngawi tonggone. Iki ono juga anaknya enggan sampai gak gelem sekolah. Anaknya enggan sekolah, bayangno demi petasan arek Ngawi iki gak gelem sekolah kebacut lele. Wong tuamu ngarit nduk sawah lele. At least cetas ayo. Kebacut. Anaknya enggan sekolah dan bikin petasan di rumah. Seorang ibu minta bantuan damkar. Ibu sampai nyeluk damkar. Tapi BTW ibu kok nyeluk damkar kok gak nyeluk? Halo Dek. Enggak. Ibu di Ngawi ini sampai memanggil damkar loh untuk nyeneni anak iki. Oke, kita bacakan ya. Iki sih lucu iki. Iki sampai emak nyeluk damkar loh guys. Astaga, demi apa ben anake iki kapok. Gak gelem sekolah, dolenan mercon. Ya Allah. Masya Allah. Iki gen alpha iki bahaya. Gen alpha yo. Apa gen Z yo? Arek-arek iku sing kelahiran iku. Ya lah, kita bacakan beritanya. Damkar Kabupaten Ngawi mengalami kejadian unik pada Rabu 11 Maret 2026. Bukan karena laporan kebakaran atau peristiwa berbahaya, mereka diminta menangani seorang anak yang tidak mau sekolah. Meski demikian, para petugas tetap serius menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, mereka tidak mau sekolah karena keluarga tersebut melaporkan anak ini bermain mercon. Layaknya sebagai anggota keluarga, mereka mendekati anak tersebut yang diketahui bernama bla bla bla. Mereka memberitahu tentang bahaya mercon sekaligus pentingnya sekolah. Peristiwa ini terjadi di desa Jeblogan. Aduh, mesti gelegean. Kecamatan Maron, Kabupaten Ngawi. Kami menerima laporan dari ibunya yang mengaku sudah tidak mampu menghadapi anaknya, ujar Koko, kata petugas damkar itu. Menurut pengakuan sang ibu, putranya menolak pergi ke sekolah, bahkan malah membuat petasan di rumah. Wah, lali aku ono sumprit lali aku. Prit, osep. Merasa khawatir terhadap keselamatan anaknya, ibu berusia 48 tahun tersebut akhirnya melapor ke Damkar Kabupaten Ngawi untuk menasihati anaknya agar mau kembali sekolah. Petasan ini terbuat dari bubuk mesiu yang sangat berbahaya, Iku bisa meledak dan
bisa dikirim melawan Israel. Iya ya, daripada dibuat gak jelas ngono hanya untuk menyenangkan diri misalnya. Gimana kalau petasan itu kita kumpulkan, kita kirimkan untuk melawan Israel? Mungkin setara dengan rudal berapa itu kemarin, rudal apa itu ya kemarin itu ya. Setara mungkin. Daripada membahayakan diri sendiri dan merugikan orang lain, apalagi merugikan keluarga. Tribuners. Jadi di sini kita sepakat ya bahwasannya petasan itu membahayakan, apalagi mendekati Lebaran. Oke lah, merayakan Lebaran itu sesuai dengan tradisi yang di daerah itu, cuman yang positif ya, jangan sampai membahayakan. Jadi cerita dua bocil ini menarik sih. Artinya menariknya itu benar-benar out of the box hanya demi petasan, dan itu berbahaya. Jadi mari bareng-bareng Tribuners, mari cari kayak istana. Ini kita bareng-bareng untuk tidak menormalisasikan petasan. Itu aja sih pesanku. Oke Tribuners, itu saja untuk episode kali ini. Untuk Tribuners silakan komen di bawah dan like bila suka, skip bila tak suka. Dan terima kasih dari Samir. Ketemu lagi di Tribun Far selanjutnya. Bye bye.